sampai mana tadi? Ya, bagaimana jika ada yang nggak suka? Lanjutin jawaban yang tadi. Ya, ya itu. Kalau ya misalnya yang nonton ngerasa kayak ada yang bertanggapan sosok bikin film atau kayak dikira kita mau apa ya itu kayak tanggapannya kayak negatif lah, itu kami bakalan sedih banget terus terang, karena kami bikin film tuh aslinya cuma buat dokumentasi pribadi, buat kenang-kenangan masa muda setongkrongan gitu aja. Kan yang taruh YouTube kan gak niat gitu awalnya. Karena dulu awalnya pas semua HP udah full yang nyimpen episodenya, jadi ya udah deh taruh YouTube aja gitu. Terus lama-lama udah upload gitu, kayak coba siapa tahu banyak yang suka gitu dulu. Ya intinya gitu sih, kayak kalau yang nonton gak ngerti apa yang kami buat, dan dalam artian kayak nanggepinnya negatif gitu ya, kami pasti sedih lah. Sekalipun kami nggak bisa ngatur penilaian orang ya, orang bebas menilai, cuma kalau tanggapannya kami dikira sok ini sok itu ya kami terus terang sedih, karena kami apa ya cuma ingin sekedar udah kadung diupload di YouTube ya, anggap aja kayak meramaikan belantika perfilman Madura gitu aja sih. Kayak ya udah buat seru-seruan aja gitu, dan nggak bukan untuk hal-hal yang kayak kami sok apa enggak gitu, cuma kami itu bukan apa-apa dan cuma sekedar buat dokumentasi masa muda itu aja sih intinya. Kalau terhibur alhamdulillah, kalau nggak suka kami mohon maaf gitu aja sih. Jadi ini bukan pansos ya. Ya, bener. Ini memang real buat dokumentasi. Jadi kita buat film ini sebelum ada YouTube kan ya. Maksudnya merencanakan film ini sebelum ada YouTube. Ya, dulu kan tahun berapa itu kita? 2015 ya. Sekitar 2015. 14-an. Saya masih SMP dulu. Dari dulu kita udah niat bikin film. Soalnya kita kan sering nonton film apa gitu. Jadi terinspirasi pengen bikin. Tapi akhirnya ini mondok ke pulau seberang. Dan saya juga dulu kerja tiap hari, jadi gak sempet. Selama-lama sekarang kerjanya gak terlalu, jadi kita bisa sering ada waktu bareng lagi. Dan makanya 2018 itu 2019 awal kita bikin, sebelum dia akhirnya mondok lagi. Oke, selanjutnya apa yang paling berkesan di pembuatan film laut ini? Yang paling berkesan apa itu? Kayak momen atau? Iya, momen paling berkesan. Momennya sih yang paling berkesan semua momen waktu adegan gagal. Behind the scene-nya ya. Pas ketawa bareng gitu, pas adegannya gagal terus kameramennya ketawa, pemainnya ketawa, terus yang di belakang ketawa, yang megangin rekamannya ketawa, itu yang paling berkesan. Paling bikin mood banget lah. Tahu sisanya kayak masalah hasil filmnya itu nomor sekian. Yang paling seru itu pas ketawa-ketawa. Jadi sekaligus penyemangat. Nah, iya. Tawa kalian adalah penyemangat kami. Usisan. Loh, maksudnya ketawa kita sendiri pas bikin film. Kok kakak? Loh, maksudnya gimana? Kalian tim Ras Insomnia. Oh iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang paling membuat sedih ketika membuat film laut? Membuat sedih? Ayo. Sedang. Enggak. Yang membuat sedih itu mungkin ya kebalikan dari yang barusan. Yang paling berkesan tuh yang ketawa bareng pas bikinnya. Yang sedih kadang
5 orang syuting, Ya. yang 4 udah antusias, yang satu malah ada kerjaan gitu. Itu yang bikin sedih banget. Dan memang sempat di beberapa waktu pas proses syutingan ada kayak ada pemainnya yang ngedrop, kayak tiba-tiba malu gitu. Iya. Padahal apa ya, ini sempat bikin anu sih dulu, salah satu pemain yang ngedrop kayak nggak mau lanjutin, mohon maaf untuk berhenti main gitu. Padahal ya terpaksa kami silakan gitu kan, kalau takut kan bisa antar, kalau malu kan. Iya. Jadi apa ya, dia tuh ngerasa kayak sudah aku malu, gak serak di hatiku bikin ini bikin itu, kayak udah mau mundur. Kalau menurut saya pribadi sih kayak ini cuma acting gitu, cuma bukan karakternya aslinya kita. Ini coba seru-seruan demi, tapi balik lagi sih, mungkin pemainnya itu ada beberapa hal yang membuat dia gak bisa lanjutin film, misalnya disuruh orang tuanya, misalnya ya akhirnya kami rubah skenario nya lagi, mikir jadi lagi besar gitu ya. Dan apa ya, memang kan alurnya itu kami apa ya, kalau bisa ya drama ada, actionnya ada dikit. Dan lebih ke apa ya, alurnya tuh memang ribet. Kalau apa ya, kalau dilihat secara kayak dilihat aja memang kayak ribet, cuma kalau lebih diresapi, itu semuanya berkaitan dan kami udah mikirin itu ya, semacam kayak di anime gitulah, alurnya berkaitan kayak gini itulah. Lebih anunya mending ditonton aja nanti. Jadi kalau mau nonton film laut ini benar-benar harus diresapi gitu. Ya, kalau memang mau tahu alur aslinya, kalau sekedar buat hiburan ya gak apa, gak usah. Dan oh iya, yang diubah ke komik itu Ya mungkin teman-teman banyak yang bertanya kenapa kok diubah ke komik gitu. Ya itu salah satu faktornya. Di skenario nya kan di akhir banyak tawuran lah, banyak. Dan kita nggak punya banyak orang, nggak punya, apalagi aktor yang awalnya udah ada yang merantau, ada yang ya misalnya ada udah nggak bisa, udah sibuk, udah dapat kerja baru gitu. Terus kami mikir kayak ini mau gimana, bingung gitu, bentar lagi selesai gitu. Dan ini kayak endingnya harus bagus gitu loh, kayak harus nyambung dari awal. Aktornya nggak ada, terus kita untuk pas nanti adegan perang-perangan pakai anak buah gitu, kita kurang main. Kita untuk bayar orang pun buat dapat uang dari mana kan, kita cuma nggak anak nongkrong biasa juga. Ya udah, akhirnya kami mikir-mikir, kita lanjut pakai maksain endingnya selesai pakai versi yang biasa dari awal. Aktornya agak ada, udah gak mungkin kan, jadi mau gak mau terpaksa pakai gambar aja, yang penting alurnya tetap ngikutin yang depan jalan. Dan kami puas itu, meskipun versinya berubah drastis. Dan saya rasa pasti banyak orang yang gak suka juga sih pasti, soalnya kan harus baca, harus gambarnya juga gambar yang sekedar apa ya, bukan ahli gambar juga sih yang anak-anak kami bikin. Mungkin untuk ngebahas masalah alur tuh memang harus lebih di tapi untuk penonton yang sering nonton anime atau film-film drama itu pasti paham lah alurnya, semoga. Iya. Jadi gitu ya guys. Dan pertanyaan yang selanjutnya, apa yang diharapkan kepada publik, khususnya penonton setia film laut setelah film ini selesai gitu. Kayak dampaknya gitu ya, yang diharapkan dampaknya bakalan gimana gitu. Yang diharapkan sih tentunya dampaknya ya, kalau yang diharapkan sih semoga orang yang lihat bisa sedikit
ada perubahan dalam hidupnya misalnya gitulah, kayak terinspirasi gitu. Minimal kalau yang saya harapin sih ya, minimal kan apa ya, setiap di Madura ini ya terutama kan ada anak-anak yang apa sih, anak muda biasanya di Madura biasa ke arah racing ya, anak Madura racing, atau enggak ke yang ke arah kayak dunia malam gitu. Apalagi di Madura biasanya anak motor, anak klub lah, anak klub malam. Terus apa lagi di Madura yang kalangan anak mudanya itu ya, game ya, mungkin game motor racing atau motor herek mungkin ya. Atau klub malam. Kayaknya itu sih di Madura. Dan di salah satu daerah di Madura mungkin ada yang